Sejak semalam kami telah berhasil menangkap satu terduga pelaku yang sudah kami DPO sejak 2016. Wow. Ya, untuk pelaku ini awalnya di DPO kami kenal dengan nama saudara Peggy alias Perong. Apakah saya tidak suka diinterogasi seperti itu. Mbak kan nggak tahu suasana persidangan seperti apa. Mbak cuma bisa berteori hari ini. Saya yang paling tahu apa yang ada di dalam sidang. Saya bertanya, Bu. Saya yang menjelaskan atau saya yang keluar? Mbak bisa aja ngomong, enggak, kenapa mesti bicara sekarang? Mbak nggak tahu dari 2016 saya sudah lapor kemana-mana, cantik. Jadi kalau ada pertanyaan Mbak ke saya tidak akan saya jawab. Ya udah, ngapain Ibu ngomong kalau begitu? Di sini nih kita bukan berdebat, Bu. Saya sampai hari ini punya keyakinan ini bukan karena tapi karena kecelakaan. Sampai hari ini saya punya keyakinan. Dan sekarang kan si Linda menghilang nih. Ya kalau misalkan Linda menghilang kan berarti ada tanda tanya juga ke kita. Kenapa dia harus takut kalau memang tidak ada keterkaitan. Yo, Bangsa People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang, ada juga Abu, ada juga Pakun. Duh, tapi mangkok in here, always in here. here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan Dicengkling. Yo, yes. tadinya niatnya hari ini Tem mau fokus ngebahas atau ngebedah keblunderan Ibu Titin selaku kuasa hukumnya Saka Tatal. Yang semalam rame di forum diskusi TV One yang harusnya berdiskusi tapi malah marah dan berdebat dengan kuasa hukum Vina atau Mbak Putri, perwakilan dari tim Hotman. Juga ada orang tua dari 5 tersangka yang ada dalam yang katanya bapak-bapaknya keceplosan atau kayak gimana. Tetapi tadi pagi Santuy People ada breaking news yang katanya 1 dari 3 DPO itu sudah tertangkap atas nama Peggy atau alias Perong atau nama lengkapnya Peggy Setiawan. Nah, kemungkinan ini si Egy. Iya kan? Di mana dia adalah otaknya. Apakah dengan ketangkapnya Egy akan membuka semuanya? Yes. Kita kasih dulu yang pertama meluncur. Terus. Nih yo, sebelum kita membedah keblunderan Ibu Titin ya dan orang tua dari beberapa pelaku. Ya. Ini kasih breaking news dulu nih. Peggy Setiawan alias Perong alias Peggy, ya mungkin ini alias Egy juga ya, mungkin ya. DPO kasus Mimin, Vina dan Eki ditangkap di Bandung. Ini kronologinya. Ciki wow. Play. Saudara, tentang kasus Vina yang sudah 8 tahun lamanya ini, akhirnya pada hari ini 1 dari 3 pelaku sudah tertangkap. Dan untuk mengetahui kronologi penangkapan DPO kasus Vina, kami sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Bapak, selamat siang Pak Jules. Kapan dan di mana tersangka Peggy Setiawan ini ditangkap, Pak? Boleh dijelaskan lebih lanjut? Perlu saya jelaskan terkait sejak semalam kami telah berhasil menangkap 1 terduga pelaku yang sudah kami DPO sejak 2016. Wow. Ya, untuk pelaku ini awalnya di DPO kami kenal dengan nama saudara Peggy alias Perong. Saat ini kami ketahui identitasnya bernama Peggy Setiawan. Ya, seorang warga Cirebon yang bekerja sebagai buruh di Kota Bandung. Dan tentunya sejak semalam kami lakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan di Kota Bandung. Baik, Pak Julius, ini butuh waktu 8 tahun lamanya, Pak. Kira-kira selama ini apa sih kendala kepolisian untuk bisa menangkap para pelaku ini? Ya, jadi terkait dengan proses pendalaman saat ini sedang dilakukan oleh teman-teman dari penyidik Ditkrim Polda Jawa Barat. Tentunya kita juga sudah dibantu oleh tim Mabes Polri, ya telah di backup tentunya oleh tim Mabes Polri sendiri. Dan saat ini kita sudah berhasil mengungkap 1 DPO. Terkait dengan proses ataupun kendala penyidikan, tentu kami berprinsip kembali pada asas ataupun proses pembuktian, alat bukti yang cukup sebagaimana pasal 184 KUHP, di mana ada keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian keterangan tersangka sendiri, surat dan petunjuk. Ini yang harus kami penuhi, sehingga tentu kami berharap masyarakat bersahabat, ya nanti akan kami sampaikan
perkembangan setelah proses pemeriksaan, proses penyidikan itu kami lakukan, tentu akan kami sampaikan perkembangannya secara transparan, ya sejelas mungkin, dan mudah-mudahan nanti dapat berhasil kita sidangkan, kita proses cepatnya, dan proses penyidikan ini berlanjut ke penuntutan dan persidangan. Pak Julius, boleh didetailkan lebih jauh, Pak, untuk pelaku Peggy Setiawan ini berperan sebagai dalam kasus ini berperan seperti apa, Pak? Ya, proses pendalaman masih dilakukan oleh teman-teman penyidik dari Ditkrimum ya. Tentu kita berharap terkait dengan peran yang bersangkutan, apakah hanya turut serta melakukan ataupun sebagai intelektual dadar sekalipun, ya, atau kita kenal dengan otak, dalang, dan lain sebagainya, tentu masih butuh waktu. Kami mohon bersabar, nanti akan kami sampaikan sejelas-jelasnya setelah kami mendapatkan hasil proses pemeriksaan selanjutnya. Baik, Pak Julius, untuk 2 DPO lainnya kami akan menunggu kabar baik dari penangkapannya. Terima kasih banyak Bapak atas informasinya sudah bergabung bersama kami di Liputan 6 SCTV. Kita harus fair play juga. Jadi ya kalau bisa dibilang 8 tahun ya memang 8 tahun. Tapi balik lagi dengan tim yang baru yang sekarang menangani gitu. Dibantu dengan desakan netizen, dengan keviralan. Kurang lebih kalau hitung-hitung, aku hitung-hitung mohon maaf kalau salah, seminggu diproses. Dan dapat aku mungkin nangkepnya gini, kenapa Peggy dulu yang dibungkus gitu kan? Karena kan yang banyak beredar Peggy adalah otak. Jadi kalau otaknya dapat, semuanya dapat nih. Nah, aku ngebayangin nih twistnya. Kalau misalkan si Peggy membuka dan dia menyatakan bahwa ya saya kenal ini semua yang udah ditangkap, termasuk Saka Tatal, dan memang ini semua tuh bener pelakunya, kayaknya kena lagi si Saka. Mungkin. Iya, karena kan dia kemarin banyak-banyak kesaksian gitu, banyak-banyak sedikit banyak ya. Dalam tanda kutip statementnya menyerang gitu kan, dengan dampingan kuasa hukumnya gitu. Waduh, lumayan agak ruwet tapi lumayan agak titik terang nih, karena salah satu udah ditangkap nih, tinggal nunggu rilis bener-bener ya status dia tuh apa di case ini gitu, bener nggak otak gitu. Cuma sebenarnya banyak Mang dari netizen gitu kan yang meragukan. Kayak contohnya nih dari komenan dari Klepon. Apa tuh? Pengganti bukan nih katanya. Oke, pertanyaan yang menurutku wajar. Jadi tinggal nanti dijawab aja gitu. Terus ada Abdi NW. Apa tuh? Nangkep tukang bangunan butuh 8 tahun. Ya kan kita nggak tahu ya gimana di dalam sana gitu kan. Prosesnya kayak gitu. gimana kita nggak tahu. Sama gitu. ini ya, kita nggak boleh tutup mata juga. Tim yang bergerak sekarang berbeda dengan tim yang bergerak di 2016 gitu. Betul. Itu harusnya memang kita harus fair play juga kan. Semenjak kasus FS itu banyak rombakan gede-gedean gitu. Jadi ditambah lagi juga dapat support dari Polda Metro Jaya juga kemarin kan. Polda Metro, Mabes, Bareskrim gitu. Jadi ya banyak supportnya lah. Nah, yang menarik ada dari Usman Shop. Spill foto Peggy Setiawan dong. Nah, aku menemukan di CTD Insider. Wow. Luncur. Ininya. Aku pribadi belum yakin atau belum tahu kebenarannya. Sebenarnya lebih enak tinggal nunggu rilisnya dari pihak kepolisian aja gitu kan. Tapi sudah banyak beredar, termasuk dari CTD Insider pun memposting katanya ini tampang Peggy alias Perong yang DP kasus Vina Cirebon yang ditangkap polisi. Di next slide-nya lebih jelas nih. Nah, ini mas-mas ini yang katanya adalah Peggy alias Perong. Banyak yang nggak percaya juga sih kayak gini. Zainal Asyiki ini katanya Peggy anak polisi yang punya jabatan tinggi. Kok kayak kucil dan tidak terawat perawakannya? Maaf cuma nanya. Nah, balik lagi untuk dugaan yang katanya anak polisi atau anak yang punya jabatan kan itu kan narasi yang beredar ya. Iya, betul. Sebenarnya dia siapa kan masih belum ketahuan juga gitu. Ya siapa tahu sebelumnya dia glowing terus kabur-kabur akhirnya nggak sempat ngurus stres jadinya kucil. Makanya pakai ini. Gak bisa ya? Iya gak bisa. Dan juga kalau misalnya kita mau mempercayai kesaksian dari Linda yang kerasukan katanya waktu itu kan, itu kan di situ nggak tahu yang anak polisi itu siapa, bahkan itu juga nggak tahu gitu loh. Ini kan asumsi netizen yang bilang kalau yang anak polisi itu Egy gitu, itu kan asumsi gitu. Jadi belum tahu. Sama banyak yang beredar, ada yang menyebut dia stuntman lah, pengganti atau kayak gimana. Biar lebih better nanti nunggu klarifikasi dari pihak kepolisian gitu.
syukur-syukur nanti Peggy ada ditanya-tanya segala macam, nanti di sini bisa nilai sendiri gitu ya. Yang jelas kalau kita ngapus kecurigaan, prosesnya ini udah mulai ada titik terang karena udah ada satu yang ketangkep, Peggy alias Perong gitu. Kita tinggal tunggu kelanjutannya. Sekarang kita waktunya bedah-bedah keblunderan Ibu Titin. Meluncur. Nih Yes. Buat Santu People yang pengen nonton fullnya, meluncur ke TV One semalam seru banget. Jadi memang nge-highlightnya dari menit 10 ya. Jadi di depan tuh sebenarnya Saka itu menceritakan dalam kondisinya kayak gimana. Dia mengalami apa aja. Sebenarnya kalau yang aku tangkep ya, sejauh ini sampai tadi malam, itu tuh netizen tuh mulai ada yang bersimpati. Mungkin yang aku tangkap kayak mungkin ya, yang aku tangkap netizen tuh kayak mau beresin Vina dulu, abis itu yuk kita kawal si Saka deh, gitu pengen tahu juga. Nah tapi ada beberapa keblunderan yang dilakukan oleh pengacaranya menurutku. Yang pertama, kenapa harus menggaungkan bahwa laka tunggal gitu. Sedangkan maksudnya keviralan ini bukan milik ya, di-trigger oleh keluarga Vina gitu. Kan dengan film Vina itu. Jadi kayak dia mau ngambil atensinya gitu. Tapi bukannya kayak minjem atau minta ke netizen yang lagi ngebantuin Vina ini, mungkin lebih enaknya kayak netizen bantu kita juga dong gitu. Minta baik-baik gitu. Ini terkesan kayak mau ngambil langsung ngeluarin statement bahwa laka tunggal, itu yang netizen gak suka. Nah yang kedua yang semalam setelah Saka sedih-sedihan menceritakan, pengacaranya Bang Hotman, Mbak Putri, itu cuma nanya dan dapat respon lumayan kenceng dari Ibu Titin, sampai-sampai mengancam mau keluar. Ceki wow. Play. Kalau potong dulu. Sebenarnya aku agak bingung kenapa langsung naik tensi gitu ya. Reaksinya ya. Kenapa bereaksi langsung naik tensi gitu. Sedangkan menurut aku gitu kan wajar Ibu Putri nanyanya kayak gitu. Itu juga yang dipertanyakan netizen selama ini gitu kan. 8 tahun kemana aja, kenapa baru sekarang begitu film turun viral, terus kenapa baru sekarang nongolnya gitu kan. Iya, padahal tinggal dijelasin aja gitu. Kemana aja. Oh saya bukannya nggak kemana aja, cuman nggak dapat exposure. Udah berusaha tahun sekian. Dan terus dia tuh kayak ngeklaim gue nggak mau debat dengan kuasa hukum atau pengacara yang tidak ada. Nggak tahu ya. Ya tuh gimana tuh Ibu, berarti untuk pengacaranya Vina harus pakai yang dulu lagi gitu apa kayak gimana? Kok pilih-pilih terus mengancam mau keluar, kan ini kan diskusi ya. Lanjut lagi dah. Lanjut. Mbak. Ya kan di sini kan justru tugasnya dia sebagai kuasa hukum yang meminta bantuan netizen. Untuk bantu di support nih, dia mau mengungkap ceritanya ya, mengungkap katanya ada kejanggalan segala macamnya. Ya dia harus menjelaskan kepada orang yang nggak ngerti pada saat itu. Terus jangan bilang saya capek kalau ngejelasin sama orang yang ngerti sidang lah, kan yang pada mau ngedukung nih nggak ngerti nih kayak gimana. Emang Ibu mau didukung emang kayak gimana sih kayak gitu ya, harus dijelasin. Apalagi kan Ibu yang satu-satunya sekarang ya. Ibu Titin ini kan satu-satunya pengacara yang hadir di forum diskusi ini sekarang, yang hadir di persidangan 8 tahun yang lalu gitu kan. Jadi ya pasti Ibu Titin yang paling tahu gitu kan. Jadi kayak wajar menurut aku kalau misalnya Ibu Putri dan yang lainnya pengen tahu pada saat itu kejadiannya kayak gimana sih. Soalnya yang digaungkan juga kan Ibu kan nggak tahu persidangan kayak gimana. Ya jelasin, kita pengen tahu gitu. Cuma sesimpel itu kan sebenarnya kan. Itu sikap atau reaksi defensif dari Ibu Titin ini yang akhirnya netizen malah gitu. Kenapa jadi, ya gitu ya. Jadi agak lost respect gitu kalau menurutku yang aku tangkap ya para netizen. Bisa dicek sendiri kok komen-komennya di channel TV One ini. Lanjut. Disclaimer aja itu bukan neneknya Mamang ya, bukan neneknya Nyonya juga. Cuman balik lagi Nyo, sebenarnya ada jawabannya tuh, dia barusan tadi menjawab secara tidak langsung gitu kan. Cuman aku nggak tahu apa yang men-trigger Ibu Titin sampai langsung terus naik tensi gitu. Naik tensi, iya. Kan dia tadi jelasin, sebenarnya ada di situ. 2016, 2017 udah coba ngadu ke A, ke B, ke C, ke D, terus nggak ada hasil. Nah begitu filmnya ke blow up, teman-teman wartawan yang ngehubungin dia. Nah di situ kan dia pasti ngeliat, oh gue mau coba deh sekarang, siapa tahu bisa, karena ada gelombang viral dari para netizen. Makanya kan itu sebenarnya kejawab. Oh jadi kenapa baru keluar sekarang, karena udah pernah ngadu, nggak ada hasil, terus sempat mengalami kebuntuan, filmnya naik, diingetin wartawan.
Iya. Sebenarnya kan bisa langsung ke situ jawabnya. Iya, gitu. Kenapa langsung naik tensi gitu? Iya. Jadi hilang respect netizen yang awalnya nih kalau Santai People nonton nih di awal nih, sampai terenyuh gitu ngedengar ceritanya Saka gitu kan yang matanya berkaca-kaca gitu. Udah mulai kayak kayaknya iya kali ya, mungkin gak ya bisa sekalian dikawal buat dibongkar juga gak ya nanti setelah DPO beres. Iya. Si Ibu Titin yang ngamuk begitu lihat ada yang repost di TikTok, ngamuk semuanya. Di komenan ini juga bisa dicek sendiri nih, 15.000 komen bisa dicek sendiri Mas Santai People nanti deh. Ngamuk semuanya. Kalau Nyonya Mang dari tadi Salfok sama bapak baju hijau yang di belakang. Yang ini ya. Liatin senyum. Iya, jadi senyum. setiap Ibu Titin naik tensi gitu ya, agak emosi gitu. Si bapak ngeliatin sambil kadang senyum ntar ketawa gitu, apalagi waktu pukul-pukul buku itu kan bapaknya dari nunduk langsung ngeliatin sambil senyum-senyum gitu. Nah yang bikin lebih mumet lagi di semalam ini kan kalau nggak salah ini segmen 1 segmen 2 berjalan dengan lancar. Nah di segmen 3 saat bukan bagiannya Bu Titin dia minta nih meluncur. Nah ini segmen 3 kalau nggak salah nih ya, nggak ditulis sih di judulnya, tapi yang judulnya cerita putra ex wakil Bupati Cirebon yang dibully dan dituduh jadi pelaku. Vina yang ini loh yang kemarin rame ini ada klarifikasinya. Nah di menit 856 itu saat mau dilempar ke Bang Johnson, Ibu Titin tuh minta, Pak saya boleh minta bentar. Dilanjut lagi ke kesalahannya. Itu kayak ngapain, kan perasaan udah clear. Kan udah beres dari yang segmen sebelumnya segmen 1 gitu tuh kayak udah clear nih gitu. Ceki play. Kalau aku tangkep, mohon maaf kalau salah ya, ini yang aku tangkap ya, ibunya kan mungkin dia karena berpikirnya udah senior gitu ya, dalam segi umur tuh. Maunya pengacaranya yang tim lain tuh nyamperin ke dia, Bu minta berkas kita pelajarin. Cuman kalau dari Mbak Putri itu pengacara senior lain ya Pak siapa tadi namanya? Jordi ya itulah dia yang ngasih duluan. Nah menurutku terlepas ya, lupain lah senior junior ya, lupain lah. Kan konteksnya si ibu mau ikut web viralnya keluarga Vina nih. Betul. Ya nyamperin aja, nggak ada salahnya gitu. Betul. Maksudnya proaktif aja gitu. Ya. Nanti sekalian ya nih gini ada seperti ini loh gitu. Jadi ibaratnya bergabung gitu, koalisi, nggak mesti orang lain yang nyamperin. Jadi kalau tadi yang ngomong ya datang ke saya pelajari gitu, kesannya kayak dia yang ngelit dalam viralnya ini gitu. Sama tadi aku agak nggak setuju kalau dia si Ibu Titin gitu ya. Tadi bilang iya kayak saya, contohnya saya mau menangani klien nih, saya tanya dulu ada kamu sebelumnya ada pengacara nggak gitu kan? Ya maksudku ini kan beda ya, ini satu klien yang ditanganin 2 pengacara gitu kan. Nah sedangkan kan yang ini beda klien nih, jadi ya nggak kayak gitu, pasti beda penanganannya. Kan konteks awal viralnya tuh keluarga Vina mencari keadilan, ya nggak, dibungkus dengan film, di hype, didukung oleh netizen, fokus kepada DPO nih. Terus tiba-tiba si ibu muncul dengan case salah tangkap. Ada tuh netizen yang viral sini pada ngeliat ada apa tuh. Ibaratnya dia kan minta atensi netizen yang lagi viral ngawal kasus ini. Nah lu minta ya baik-baik gitu. Kalau kayak gini kan sumpah hilang respect netizennya. Iya benar. Apalagi di podcastnya Ibu Titin dengan Mbak Asanti itu balik lagi di situ dia nekenin laka tunggal yang udah jelas-jelas netizen tuh banyak banget aku lihat komennya. Lu kalau mau menuntut salah tangkap fokus ke salah tangkapnya, jangan ngeganggu proses yang ini. Nah yang aku tangkap nih ke meluncur dulu. Nih di sini nih kita play dulu aja biar enak ya, ceki. Play. Jadi menurut dengan yang saya lihat tadi tanggapan ibu sendiri merasa bahwa korban tetap meninggal karena kecelakaan atau memang karena yang sekarang memang diberitakan? Saya sampai hari ini punya keyakinan ini bukan karena tapi karena kecelakaan. Sampai hari ini saya punya keyakinan. Dari tahun 2016-2017 saya udah punya keyakinan. Itulah sebabnya karena sidang ini tertutup, Mbak. Sebetulnya kan kalau sidang Saka Tatal tertutup ya pantas dia anak di bawah umur. Tapi kalau yang dewasa juga tertutup. Dengan perbedaan tuntutan ada tusukan benda tajam. Sama perbedaan ini akhirnya kan barang bukti berupa kaos yang dikenakan oleh korban kan diperlihatkan di muka sidang. Kaos itu pada saat diterima saya sudah memastikan ke saksi waktu itu Dokter Rahma apakah
betul kaos itu yang dikenakan korban benar. Saya pastikan ke ahli forensik yang mengatopsi kaos itu, karena setelah dikubur selama 9 hari kan diotopsi dibuka lagi. Ya. Kaos itu masih utuh, Mbak. Ketika diperlihatkan di muka hakim, di muka jaksa, di muka pengacara, kaos itu nggak ada lubang. Logikanya, kalau misalnya tuntutan ini berdasarkan ini kan ada 2 lubang. Satu dipakai samurai panjang di dada kiri, keduanya di bagian perut. Ya. Kaos itu masih utuh. Masih kekeh dengan apa ya kalau disebut judgementnya dia gitu ya, dengan laka tunggal gitu. Iya itu. Jadi gini, yang aku tangkap ya, goalsnya dia itu kan karena dia mengajukan salah tangkap, goalsnya dia itu berarti mengupayakan kliennya agar bisa bebas karena salah tangkap. Nah banyak skenario yang bisa diambil dari case atau goal salah tangkap ini, cuma dia ngambil skenario paling tersimpel, laka tunggal. Iya. Karena kalau misalkan salah tangkap, ya mungkin menurut dia harus membuktikan salah tangkapnya di mananya gitu. Iya. Kalau dia, karena harus ada pengganti dong berarti kan. Betul. Sebelumnya yang harusnya si A, malah klien gue yang diambil gitu. Iya. Nah yang harusnya si A-nya gini gimana gitu kan. Iya. Nah kan, nah ini ambil simpelnya laka tunggal aja. Kalau laka tunggal ya nggak ada siapa-siapa gitu, nggak ada pelaku gitu. Sedangkan yang udah bisa dipastikan kan ada 2 orang yang menjadi korban. Meninggoy. Itu yang akhirnya lu kayak mau ngikut viralnya, tapi kok malah bukannya isi mas ikut nebeng yuk gitu, ini malah diinjak gitu kayak ditutupin gitulah yang aku tangkap. Iya, sedangkan kan kalau misalnya sejalan aja gitu, namanya kan nebeng ya, jadi searah nih ya, mungkin netizen juga bakal ayo ya gue bantu sekalian deh gitu. Ibu Titin lupa yang viral duluan adalah case Vina-nya, dia masuk jadi kayak menempatkan diri seolah dia yang viral nih gitu, dapat dukungan netizen gitu, yang akhirnya perlu ditambah dengan kasus dengan video viral yang tadi ya, pada saat diskusi malah ngomel, aduh makin nama netizen kayak gitu, tolonglah. Ini kita kasih nextnya. Cus. Ini juga nih kurang ajar, official ini sengaja dipotong part itunya. Jadi kemarin di ini juga ada dengan pengacara Pak Jorgi itu menghadirkan via telekonferensi 5 orang tua dari 5 tersangka yang masih ada di dalam gitu. Jadi mungkin dipecah ya, si ibu itu ke TV One, Pak Jorgi ke iNews gitu. Cuman yang satu lagi masih belum ada pergerakan apa-apa gitu. Kenapa wae kan? Kan 3 pengacara tuh. Nah balik lagi di Pak Jorgi ini saat salah satu orang tua dari tersangka yang ada di dalam diwawancara nggak tahu keceplosan, nggak tahu miss pertanyaan, cuman memang sih positive thinking miss pertanyaan aja ya, yang akhirnya bikin bapak sebelahnya kayak aduh jauh. Kenapa emang videonya? Cek wow. Play. Apa bukti bapak anak bapak tidak bersalah? Karena waktu kejadian di tanggal 27 2016 tuh anak-anak pada kumpul di rumahnya Pak RT, Pak. Pas kejadiannya. Oke. Itu ada bukti apa, Pak, waktu itu? Ada bukti anak-anak tuh pada makan goreng-gorengan. Namanya anak buruh proyek, jadi kalau malam minggu tuh kumpul-kumpul. Oke. Pas malam kejadian itu ada di rumah Pak RT. Dengan tempat kejadian perkara, jauh nggak Pak rumah Pak RT itu ke TKP, tempat kejadian perkara? Ya sebelahan Pak. Sebelahan, oke. Berapa lama kalau jalan kaki Pak? Ya sebelahan Pak. Sebelahan, oke. Berapa lama kalau jalan kaki itu Pak? Terus dia sebelahan gitu. 50 meteran lah. Ditambah lagi 50 meteran. Gini, mungkin aku mau berpositif thinking ya, bapaknya entah grogi gitu atau enggak terlalu maksudnya. Iya. Kalau deket ya mungkin yang disangkanya bapaknya nanyanya dari tempat sebelumnya yang diusir ke tempat Pak RT yang ada tidur berapa jauh gitu. Karena aku mikir 50 meter gitu. Tapi lucu reaksi bapak yang tengah. Jauh, aduh. Gitu. Ya mungkin si bapak yang tengah tuh kayak, aduh ini salah ngomong dikit di sini, ini bisa dipelintir nih gitu kali ya. Gimana? Ya sebelahan Pak. Nih. Sebelahan, oke. Berapa lama kalau jalan kaki Pak? Kusap muka loh. 50
50 meteran lah. Tuh, di sini berapa lama? 50 meteran lah gitu. Aduh, tapi ini viral banget di TikTok dengan komen-komen yang beragam. Cuman aku mau berpositif thinking aja ya. Mungkin bapaknya nggak terbiasa diwawancara grogi gitu pasti. kan. Terus salah nyeletuk gitu, salah nangkap pertanyaan. Bisaan iNews ya. Bisaan dipotong iNews. bagian ininya. Iya. Sampai ngusap muka loh. Tolonglah ya. Terus dia ngejelasin gini apa aku nggak ngertiin ini. Sebelahan. Oke, berapa lama kalau jalan kaki itu, Pak? Gitu mungkin. 50 meteran lah. Aduh, tolonglah. Aduh, lucu-lucu. Ini mah nggak usah terlalu ini aja, nggak usah diambil apa namanya, nggak usah anggap serius aja ya. Iya. Aku sih mikirnya ya seorang bapak-bapak gitu yang tidak terbiasa dengan interview, Wawancara, ya. akhirnya grogi salah tangkap mungkin ya. Kita kasih next ya. Cus. Ninya, last sebelum ke Super Thanks sambil mengawal kasus ini, info dari Ibu Putri selaku perwakilan dari tim kuasa hukum Hotman Paris gitu kan, saat mendampingi keluarga dari Vina. Di sini ditanya wartawan mengenai Linda, dan yang aku tangkap di sini ada kemungkinan upaya dari tim Hotman Paris untuk meminta polisi memanggil Linda. Iya, Karena menurut Bu Putri sih kayak agak keanehan ya, dia tidak diperiksa di awal itu. Nah kemungkinan Linda bakal dipanggil nih, tergantung gimana lanjutannya nih. Iya. Ceki wow. Play. Gitu. Jadi ya tetaplah kita rekan-rekan juga sembari menggali informasi ya dari siapa-siapa aja, kalau memang bisa disinkronkan ya, mudah-mudahan mengkerucut itu nanti. Nah, ada kemungkinan nggak sih nanti akhirnya si Linda akan menjadi salah satu saksi kunci juga akan dalam pembukaan kasus ini kembali menjadi salah satu saksi? Nah, ini juga yang kami juga tidak mengetahui apakah saat itu Linda diperiksa atau tidak. Kami tidak mau tahu diperiksa ada ya? Nah, Linda tidak ada ya? Dari pihak keluarga juga tidak. Berarti kan selama ini Linda tidak diperiksa. Nah, ini juga masih kita tanda tanya. Sementara Linda itu adalah orang yang dirasuki, yang memberikan petunjuk. Nah, maksudnya di sini kan seharusnya kepolisian juga siapa-siapa orang yang mengenal dekat oleh almarhum dengan almarhum seharusnya diperiksa. Betul. Gitu. Kenapa saat itu tidak diperiksa? Dan sekarang kan si Linda menghilang nih. Ya kalau misalkan Linda menghilang kan berarti ada tanda tanya juga ke kita. Kenapa dia harus takut kalau memang tidak ada keterkaitan? Bisa saja sih, segala kemungkinan bisa saja terjadi. Tapi kita nggak boleh memastikan bahwa dia itu pelaku juga, nggak bisa. Kak, kamu sebagai kakak dari almarhum sendiri melihat adanya mungkin kecewa nggak sih akhirnya si Linda ini tidak diperiksa dalam BAP, karena kan Linda ini dekat dengan almarhum ya. Ada tanda tanya nggak sih dalam sebuah keluarga ini? Tanya ada, kecewa pun ada. Dan tetap sih nggak bisa ditemuin, mungkin berusaha. Berarti memang setelah kejadian keluarga mencoba untuk mendekat di keluarga Linda sendiri, nggak ada respon dari keluarga Linda. Berarti memang mereka menutup rapat-rapat ke pihak keluarga Vina seperti itu, Kak? Ada penolakan nggak pas mencoba komunikasi dengan keluarga Linda ataupun Linda? Sempat ada penolakan? Berarti memang mereka benar-benar menutup mulut untuk hal ini ya, Kak, ya? Seperti menjauhi keluarga Vina seperti itu, Kak? Kak, ini kan tadi kan dari kakaknya sendiri mengatakan bahwa Linda ini menutup rapat akses ya, Kak. Nah, dari kamu sendiri nanti akhirnya akan mencoba untuk bertanya nggak sih ke kepolisian, akhirnya menambah saksi nih yang berkemungkinan menjadi saksi inti si Linda ini. Bisa nggak sih, Kak? Ya sebenarnya karena kami ini kan masih baru ya Mbak, itu tadi yang kita sampaikan. Kami ini kan masih baru dan kami juga baru mendapatkan BAP itu baru hari ini. Jadi apa yang nanti kami pelajari, tentunya siapa-siapa yang berkaitan ya itu akan kita coba untuk dimintai keterangan gitu. Ya, siapapun itu yang memang mengetahui dan mungkin juga bisa jadi dengar. Nice. Nggak pandang-pandang gitu, siapapun yang mengetahui sekecil apapun dipanggil gitu. Betul. Kan sama masuk akal juga kan, bener ya. Di awal tuh Linda di awal kalau kita flashback dia kan kerasukan dan menceritakan kronologinya ya. Boleh percaya boleh enggak, cuman maksudku dari pihak yang menangani ini ya harusnya pakai insting detektif netizen gitu. Jangan percaya dulu, kayak mungkin masuknya sih jadi muncul tanda tanya gitu, kayak ini benar kerasukan
atau enggak gitu. Anggaplah ini enggak dan dia mengetahui sesuatu tapi dia menyampaikan dengan cara dari kerasukan, panggil interogasi gitu. Pada saat itu harusnya ya. Dan sekarang juga masuk akal ya, yang harusnya bisa muncul buka suara gitu karena pasti didukung sama netizen gitu kan. Tapi nggak muncul gitu. Tapi bagus dengan adanya statement dari Mbak Putri ya, selaku perwakilan dari tim Hotman Paris gitu yang katanya bilang akan memanggil siapapun yang berkaitan dan punya potensi menjadi saksi kunci. Ya. Nextnya Linda juga, siap-siap viral. Iya, ini juga menjawab netizen juga Mang, karena banyak banget netizen juga yang komen di TikTok kita juga itu kayak ini harus Linda nih yang jadi dipanggil gitu. Ini harus Linda semuanya minta Linda gitu. Ini berarti kalau misalnya berhasil nanti dijadiin saksi, didatangkan jadi saksi gitu. Ya semoga membantu gitu. Iya, ayo Linda mau viral nggak nih gitu, tolonglah ya. Sambil menunggu kawalan berikutnya, nunggu press release dari pihak kepolisian yang udah menangkap Peggy gitu. Apakah benar ini benar-benar satu dari 3 DPO yang dicari? Iya. Sambil menunggu sambil menunggu kelanjutannya ya, sampai belibet Mamang ya. Semoga makin terang kita meluncur ke Sayang to Super Sayang dulu. Meluncur. Jus. Yo, yes. Super Thanks kita kali ini ada 3. Ada 3 sama DPO. Yang pertama kita buka dari Goso. Harusnya Linda juga dicari kebenarannya. Yes, lagi usahakan sama tim Hotman Paris ya. Udah pada melupakan Linda yang jelas-jelas memberikan keterangan Vina diperkaos dan menyebutkan 11 orang. Ini juga keluarga asal percaya aja keterangan Linda yang bener ada tusukan, ada pemerkosaan. Tapi apakah 8 orang itu tersangkanya atau jangan-jangan aslinya cuma pelaku 3 orang, 8 orang nggak tahu apa-apa, aneh-aneh. Iya, masih banyak kebingungan sebenarnya kan. Balik lagi, semua potensi bisa terjadi. Next ada dari Praja Official. Serius nanya nih Nyomang, emang di media-media dikasih tahu ya kalau yang ini Vina dan Eki itu anak geng motor Moonraker Bandung? Ya. Karena waktu saya komen di YouTube tim Prabu Lodaya Presisi waktu kemarin nangkep-nangkepin geng motor XTC atau jaket yang dipakai Linda, ada yang komen kalau pelaku utama itu geng motor Moonraker, musuh dari geng motor XTC Bandung. Makasih Mang katanya. Iya, di 2016 itu viralnya kebrutalan geng motor yang akhirnya benar-benar tidak ada respect sama pelakunya dan karena di prosesnya diinfokan sudah tertangkap gitu ya, udah dilihat wah yoi begini nih, terus ditinggal karena prosesnya cepet. Dan waktu itu juga belum ada media sosial TikTok gitu kan. Iya bener. Nextnya dari Jika Saja. Ikut nimbrung kakak, aku tim yang percaya ini bukan laka tunggal, soalnya nggak sesuai sama hasil otopsi dan kondisi jalan pasca laka. BTW ada yang menarik di sini, Bang Hotman sebut soal Hadi yang ikut memperkaos, tapi jejak Panji justru hilang di BAP kedua. Makasih apakah Panji, aduh kalau bentar dulu akhir dia Panji berpetualang jangan-jangan. Tolonglah Kope TV ikut meramaikan. Yang aku heran kok pengacara pelaku nggak pernah mau nyebut tentang Vina, seringnya Eki. Karena balik lagi di BAP atau di tuntutan juga tuntutannya ya gitulah, biar pusing aku Wendy Praitno aneh nih. Pernyataan Saka pertama bilang nganter paman lagi ngisi bensin, sekarang nganter motor teman mogok, dan di channel diskursus pengacara tentang Saka jawab sambil pengacara belum ketemu lagi atau lost contact. Jadi mana nih ya, akhirnya ada yang di diskursus network dia ngomong pada saat itu belum ada kontak lagi. Iya, lost contact. Ini tuh baru ketemu lagi. Gak tahu sih. Syam numpang lang komen Kak, jelas-jelas pengalihan isu dan penyerangan ke bapaknya Eki. Dari semua keterangannya Saka kolot katanya. Jelas hafalan semua itu, dari BAP pertamanya udah jelas dan detail kok itu. Saksi mata penangkapan aja bisa di briefing sampai kayak gitu demi melindungi 3 DPO plus 1 hantu. Mengorbankan satu Polres dengan isu salah tangkap, gila juga ini backingannya ya. Udah tenang-tenang hidup lu Saka, pakai ikut-ikutan beginilah SDM. Oke, pakai uang kompensasinya salah tangkap. Bill Gates. Kemarin katanya disuruh paman isi bensin, sekarang beda lagi, temen minta antar isi bensin. Yang mana yang bener Ujang? Sabar, kalem Ipung. Mungkin gak sih anak seorang yang dianiaya sampai meninggal, yang mana ayahnya seorang penegak hukum, hanya tinggal diam saja dengan kejadian itu, hanya menerima BAP saja begitu. Enggak ya rasanya walau pas. Oke, ya aku mas dari Ipung ini. Bener sana. Malam Nyomang, kalau menurut aku makin kesini makin kesono kasusnya. Tinggal tanya aja bapaknya Eki. Pasti tahu semuanya. Ya namanya juga teman lagi dapat musibah, pasti teman yang lain bantu, caranya hanya mereka yang tahu. Sial ya, gara-gara film semua dikorek lagi yang harusnya sudah tertutup rapi. Makanya
Ini banyak potensi loh, sumpah. Di sini tuh banyak potensi yang mungkin terjadi. Sanata, ibu pengacara ini mencurigakan nggak sih? Yang ditanya siapa? Dia nyosor mulu. Hati-hati Bu, kalau kebanyakan ngoceh ntar keceplosan. Semoga cepat kebongkar misteri ini ya. Amin. Semoga cepat kebongkar. Nextnya, last of the last, maaf itu selasinya nyangkut di mulut. Lastnya ada dari Heaven's Fall. Nah ini pendapat yang berbeda, but it's okay. Gue pro salah tangkap. Kenapa? Karena ada CCTV tapi polisi nggak mau cek katanya ya. Sangat-sangat gak masuk akal kecuali isi CCTV nggak sesuai sama polisi mau. Yang kedua adanya sperm tapi polisi nggak mau cek, nggak masuk akal katanya. Yang ketiga adanya foto-foto pelaku babak belur, bukti dipaksa ngaku katanya. Yang keempat akhirnya bukti yang dipakai buat penjara mereka apa? Kesaksian para pelaku setelah babak belur plus kesaksian 2 orang yang bahkan dipanggil nggak dipanggil ke pengadilan, cuma kesaksian, gak ada hard evidence ya. Bagi yang percaya kalau polisi benar, tolong kasih tahu buktinya mereka pelakunya penjara seperti itu nggak main-main loh. Nah ini opini yang berbeda ya, menarik nih jadi bahan diskusi. Nanti kita tinggal tunggu kelanjutannya. Bebas beropini. Yang ini ya habis gitu. Terima kasih kepada para Sultan Satu yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan doang kepada santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasi di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang yang lehernya digiwing kayak kucing. Dua tapi maka cabut dulu dan ciao.